Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu dengan satu cara menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ikhtiar kita, langkah kita pada siang hari ini melakukan salah satu ibadah yaitu salat Jumat, mudah-mudahan menjadi satu sarana yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Jumat ini tentu Jumat yang amat sangat istimewa, karena Jumat ini tak kita temukan di dalamnya bertepatan dengan tanggal kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari sama-sama kita buktikan sejauh mana kecintaan kita kepada beliau, sejauh mana ketaatan kita kepada beliau, sehingga kelak beliau yang ketika matinya menyebutkan nama ummati, 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 kelak dapat membanggakan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kelahirannya berbagai fenomena terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah. Mulai dari matinya api keabadian Persia, lalu kemudian runtuhnya berhala-berhala di sekeliling Ka'bah Al-Mukarramah, lalu kemudian muncul di tengah-tengah kita bulan yang amat terang ketika kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pamannya Abu Lahab saking bahagianya memerdekakan budak yang dipersembahkan atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad ketika yang lain sangat mengistimewakan Nabi Muhammad, bagaimana apa umatnya yang dilakukan dalam rangka kecintaan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama kita beribadah secara sederhana, yaitu memuji dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dimaknai secara bahasa Indonesia adalah pujian, sementara pujian dari manusia ke manusia seringkali menjerumuskan pada kemalapetakaan. Bisa jadi pujian kita kepada manusia lain akan membawa kesombongan terhadap dirinya atau membawa ketidaksukaan atas respon orang lain. Tapi dalam hal ini, pujian ini adalah satu mukjizat yang Allah ingin berikan kepada Muhammad, yaitu pujian yang sangat istimewa dari Sang Khalik kepada makhluk yang ia cintai. Hadirin yang dirahmati Allah,
Memang terlihat sederhana, Allahumma salli ala Muhammad. Namun kita sama-sama harus tahu bahwa kalimat yang sederhana ini tidak akan mengubah status Nabi Muhammad sedikit pun menjadi Tuhan sebagaimana Isa alaihissalam. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menurunkan makanan dari langit, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Lalu bagaimana pujian umatnya kepadanya yang mengubah statusnya dari manusia menjadi Tuhan. Namun Nabi Muhammad ternyata meminta kepada Allah belajar dari umat sebelumnya, tapi Allah memberikan satu pelajaran kepada Nabi Muhammad berupa pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian Sang Khalik kepada makhluknya. Karena Nabi besar Muhammad SAW berkata, ana basyarun mislukum, saya sama manusia seperti kalian, yuha ilayya, tapi Allah memberikan wahyu kepadaku. Dengan derajat Nabi tetap sebagai manusia, namun tidak menurunkan kualitas manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian spirit ini dilanjutkan karena Nabi mewariskan ilmu dari pendahulunya, kemudian dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Sayyidina Abu Bakar dalam muqaddimahnya. Ketika kita sekarang diwarnai dengan statement saya ingin menjadi perintis bukan pewaris, tapi dalam muqaddimah Abu Bakar berkata, lastu mubtadi'an walakinnani muttabi'an, saya itu pewaris bukan perintis. Seringkali kita bergeser karena terlalu jauh dari role model yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saking jauhnya lalu teladan kita terhadap dirinya melenceng sedikit demi sedikit. Apa yang dikatakan baginda Rasulullah SAW ini ingin memberikan satu contoh kepemimpinan yang kelak nantinya akan diteruskan oleh kita para pewaris ilmunya para nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena saking jauhnya yang diwarisi adalah ketidaktaatan, kesenonohan dan kekerasan. Bisa jadi penjarahan yang terjadi akhir-akhir ini, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, adalah cerminan dari perilaku para elit-elit kita yang setiap harinya korupsi, yang setiap harinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Atau juga bisa terjadi sebaliknya, bisa jadi perilaku elit yang saat ini berlangsung di hadapan kita adalah cerminan dari perilaku masyarakatnya, orang yang dipimpinnya. Hanya karena iming-iming 100.000, 200.000 pada saat pemilihan, lalu kita mengabaikan prinsip-prinsip untuk memilih pemimpin yang taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah padahal sudah memberikan informasi kepada kita semua. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sungguh Allah dahulu pernah menawarkan pangkat, jabatan, harta berupa amanah kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka semua enggan untuk menerimanya karena saking berat tanggung jawab akan amanah tersebut. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Sementara manusia yang lemah tanpa ditawari oleh Allah mengambil amanah tersebut, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu, kita ini merupakan makhluk yang bodoh, makhluk yang senantiasa sering berbuat kezaliman di muka bumi ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu Nabi besar Muhammad diutus sebagai contoh amanah yang sudah terlanjur Allah titipkan ke hati dari masing-masing kita. Kata Nabi Muhammad, innal amanata nazalat fi qalbi rijal. Sungguh amanah ini sudah terlanjur diturunkan Allah kepada hati dari masing-masing kita.
Wa nazalal Qur'an, kemudian Allah turunkan Al-Qur'an. Allimu minal Qur'an wa allimu minas sunnah. Di tengah potensi manusia yang zalim dan jahil, maka Rasulullah menyarankan, belajarlah dari Al-Qur'an, belajarlah dari apa yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejak kecil Rasulullah diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat menerima amanah. Dari mana gelar ini ditujukan kepada Rasulullah ketika Ka'bah diterpa salah satu bencana, yaitu banjir yang amat besar, sehingga Hajar Aswad yang tercengkram dalam Ka'bah lepas. Lalu masyarakat Quraisy ingin melakukan satu seremonial besar, yaitu menempatkan kembali Hajar Aswad kepada tempatnya. Namun di tengah seremonial, masing-masing masyarakat Quraisy pada waktu itu saling mengunjukkan diri, menginginkan bahwa komunitasnya lah yang pantas meletakkan kembali ke Hajar Aswad, ke Ka'bah Al-Mukarramah. Lalu kemudian keirian dengki ini lalu menjadi konflik yang amat besar, sehingga ada yang mengusulkan bahwa gimana kalau kita serahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dikiranya dengan amanah ini diberikan kepada anak kecil. Muhammad pada waktu itu belum menerima wahyu. Mungkin seandainya amanah ini diberikan kepada Muhammad, pemimpin Quraisy pada waktu itu bisa memberikan satu sogokan kepada Nabi Muhammad, sehingga bisa memberikan amanah kepada salah satu dari komunitas Quraisy pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan sebagai contoh kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau menolaknya dengan mentah-mentah, lalu membentangkan sorbannya, memerintahkan seluruh pemimpin Quraisy untuk memegang sorban di masing-masing sudut, sehingga masing-masing pemimpin Quraisy dapat meletakkan Hajar Aswad ke cengkraman Ka'bah. Dari situ masyarakat Quraisy menganggap dan memberikan gelar kepada Muhammad, yaitu Al-Amin, yang dapat menerima amanah. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa lihat dalam sirahnya Nabi sebagai pemimpin, manakala memerintahkan bawahannya, memerintahkan instrumennya, gubernurnya pada waktu itu Mu'adz, manakala ingin ditunjuk oleh Rasulullah. Parameter yang ditunjukkan Nabi menjadi contoh kepada kita, bukan seberapa rajinnya ia ibadah, bukan sebaik apa ia berperilaku, melainkan seberapa besar kecerdasan emosionalnya dapat memecahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah menanya kepada Mu'adz yang waktu itu ingin ditunjuk sebagai gubernur Mesir, hadirin yang dimuliakan Allah. Wahai Mu'adz, kaifa taqdi idza arada laka qada, bagaimana engkau akan memutuskan sesuatu sementara masyarakat menuntutmu untuk memberikan satu keputusan. Lalu yang dicontohkan oleh Mu'adz dengan jawaban yang dapat menyejukkan hati Rasulullah SAW, aqdi bi kitabillah, saya akan mengambil keputusan sesuai dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Saya akan memutuskan satu perkara. Fa'ilam tajid, bagaimana ketika engkau tidak menemukan dalam Al-Quran? Fa'aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan cari refleksi dari sunnah-sunnah yang telah engkau ajarkan kepadaku. Fa'ilam tajid fi kitabillah walam tajid fi sunnati Rasulillah, lalu bagaimana ketika engkau tidak menemukan dalam keduanya? Fa'ajtahid ra'i, maka saya akan menganalisa semampu saya, wala alu, lalu kemudian tetap saya akan menjadikan rujukan as-sunnah dan kitab-kitab Allah di tengah-tengah keputusan untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia contoh role model yang sudah diberikan Rasulullah kepada kita umatnya. Maka dari itu kita sebagai umat, mari kita sama-sama meningkatkan cinta kita dengan meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ummati ummati ummati. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimunal kiram ittaqullaha ta'ala mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha qad shalla ala nabiyhi qadima wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala arba'ati a'immati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi ma yadhkurukum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu